Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku, Yuni, di pembahasan matematika bisnis untuk SBM 2024. Jadi pada kali ini kita akan membahas ya mengenai kelanjutan dari persamaan diferensial order 1 yang kemarin, dan sekarang kita lanjutin lagi ke persamaan diferensial untuk order 2-nya. Ya, semoga teman-teman bisa menyimak ya, karena sudah mulai deket, semoga teman-teman bisa paham. Oke, mungkin yang pertama ya, sebelum kita melangkah lebih jauh mengenai persamaan diferensial order 2, kita mungkin bisa berkenalan dulu dengan bentuk-bentuk apa aja sih yang ada di persamaan diferensial order 2 yang linear. Ya, jadi di persamaan diferensial order 2 linear itu kita punya beberapa bentuk umum ya. Kita punya 4 bentuk umum. Yang pertama itu kita harus tahu dulu bahwa persamaan diferensial order 2 itu punya bentuk umum, yaitu Y double aksen ditambah A1, Y aksen ditambah A2Y sama dengan JT. Nah, kita harus tahu bahwa A1 dan A2 di sini ya adalah konstanta real ya. Jadi kayak sebuah angka biasa 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Terus kalau JT-nya itu karena fungsi J-nya itu dalam T, bisa dikatakan adalah sebuah fungsi dari T ya. Jadi yang harus diingat teman-teman, A1 dan A2 adalah konstanta real dan JT adalah fungsi dari T. Nah, terus gimana? Nah, si JT ini sendiri punya 4 macam bentuk ya. Yang pertama itu jika JT-nya sama dengan 0. Nah, kalau dia JT-nya sama dengan 0, berarti itu disebut dengan persamaan diferensial order 2 linear homogen. Karena dia setelah persamaan ini dia punya hasil 0 gitu. Jadi disebut persamaan diferensial linear homogen. Nah, terus kalau tidak sama dengan 0 itu disebut apa? Ya udah, berarti persamaan diferensial tak homogen. Jadi gitu aja ya. Nah, terus kalau dia sebenarnya yang tak 0 ini bakalan sama dengan JT sama dengan B. Karena tak 0 itu berarti konstanta lainnya selain 0 kan. Jadi yang ini sama ini mirip alias sama. Yang mana kalau dia tak 0 berarti dia punya konstanta B. Nah, konstanta B-nya itu apa? Yang tak 0. Nah, persamaan diferensial disebut persamaan diferensial order 2 autonomous. Karena dia punya satu hasil konstanta selain angka 0. Oke. Nah, terus yang keempat atau yang ketiga juga bisa dikatakan jika JT-nya itu fungsi dari T, jadi jika T-nya itu eksplisit, persamaan tersebut disebut persamaan diferensial linear order 2 yang non autonomous. Maksudnya gimana? Misal kalau yang pertama ini berarti dia JT-nya 0. Kalau yang kedua sama ketiga itu berarti konstanta lainnya tapi selain 0. Misalnya 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, kalau yang dia JT-nya itu non autonomous berarti misal kita punya 5 T. Jadi T-nya itu direpresentasikan secara eksplisit gitu, teman-teman. Nah, supaya lebih jelas lagi, kita bakalan bahas satu persatu apa itu yang disebut linear homogen, autonomous, dan non-autonomous ya, biar lebih kebayang. Yang pertama kita mulai dari persamaan diferensial order 2 yang homogen ya. Homogen itu apa? Kita ulang lagi yang sama dengan 0. Nah, again, kita harus tahu dulu bentuk umum dari, pokoknya kalau intinya kalau persamaan beda dan persamaan diferensial itu yang harus kita tahu adalah bentuk umumnya dulu, karena bentuk umumnya itu bakalan berpengaruh untuk seterusnya. Oke. Bentuk umum dari persamaan linear order 2 homogen itu Y double aksen ditambah A1Y aksen ditambah A2Y sama dengan 0. Nah, kita tuh punya tujuan untuk menentukan solusi persamaan diferensial yaitu YT. Ya, oke.
Nah, jadi jika diperhatikan kembali solusi persamaan diferensial linear order 1, solusi persamaan diferensial mempunyai bentuk YT E pangkat RT dengan R itu satu konstanta ya. Gitu. Dengan demikian diperoleh turunan bawah YT. Jadi ketika persamaan ini diturunkan, maka akan didapatkan Y aksen sama dengan R itu merupakan konstanta, dikali E pangkat RT. Dan kalau dia Y double aksen, ya jelas. R kuadrat dikali E pangkat RT. Itu. Nah, terus dari bentuk umum itu dari bentuk umum yang awal ini kita belum bisa tahu nih persamaan karakteristiknya. Nah, gimana caranya kita tahu persamaan karakteristik? Nah, di situ kita punya solusi beserta turunan. Nah, gitu. Dari kita punya bentuk umum pertama yaitu Y double aksen tambah A1Y aksen tambah A2Y sama dengan 0. Kita tahu bahwa Y double aksennya itu adalah Y double aksennya itu adalah R kuadrat dikali R pangkat T. Ya udah, berarti Y double aksen R kuadrat dikali R pangkat T. Terus A1Y aksen itu adalah karena Y aksen itu adalah R dikali pangkat RT, berarti ya udah kita turunkan aja. Berarti A dikali R dikali pangkat RT, terus ditambah A2 pangkat RT. Karena Y-nya ini nggak punya nggak punya turunan, jadi dia R-nya nggak ada di sini. Nah gitu. Sama dengan 0 ya, karena kita cari yang homogen. Nah dari situ kita lihat apa yang sama dari sini, sama-sama punya pangkat RT, kita keluarkan pangkat RT-nya itu, berarti dalam kurung R kuadrat ditambah A1R ditambah A2 sama dengan 0. Nah dari sini kita punya syarat ya bahwa pangkat RT-nya itu nggak boleh sama dengan 0. Nah sebenarnya dari yang atas tadi inti dari itu semua adalah ketika mendapatkan persamaan bentuk umum seperti ini, itu adalah bentuk umumnya adalah seperti ini. Jadi yang sebenarnya yang teman-teman perlu ingat aja yaitu yang ini yang akhir. Jika kita punya Y double aksen, berarti itu R kuadrat. Kalau kita punya A1Y aksen, berarti itu A1R. Kalau kita punya A2Y, karena Y itu nggak punya turunan, berarti ditambah A2 sama dengan 0. Oke. Kita lanjut. Nah, di sini kita akan mencari akar-akar dari persamaan karakteristik yang sudah kita dapat sebelumnya ya, yang R kuadrat tambah A2R tambah A2 sampai dengan 0. Dari situ kita bisa punya dua macam bentuk solusi. Nah, kalau kita nyari akar-akar kan pasti ada akar-akar yang kembar, ada akar yang beda gitu. Akar yang kembar itu maksudnya gimana? Misalnya R1 sama R2 sama-sama 2. Nah, kalau akar yang beda berarti R1-nya 3, R2-nya 2 gitu. Jadi beda. Nah, kalau terjadi case yang demikian itu kita punya solusi homogennya yang beda, tapi bedanya nggak terlalu jauh. Nah, gimana itu? Ya, kalau kita punya persamaan karakteristik dengan akar realnya yang berbeda atau R1 tidak sama dengan R2, ya udah berarti solusi homogennya adalah C1 dikali E pangkat R1T, berarti R1 atau akar pertama ditambah C2 dikali E pangkat R2T. Jadi R yang kedua. Jadi R1 sama R kedua itu beda. Nah, in case kalau kita punya R1 dan R2-nya tuh sama, atau R1 sama dengan R2 atau sama dengan R, karena R-nya cuma 1 ya, berarti solusi homogennya itu adalah C1 dikali E pangkat RT ditambah C2. Nah, ini kita bedanya di sini. Di sini ada T lagi karena dia sama EN pangkat RT. Gitu. Ya, aku harap teman-teman paham ya sampai sini. Oke, karena kita udah bahas tentang basicnya, nah kita coba contoh dan pembahasannya. Pembahasan dari soalnya, supaya teman-teman juga lebih kebayang.
Nah, di sini kita punya soal ya, Y double aksen tambah 3 Y aksen dikurang 10 Y sama dengan 0. Nah, itu gimana? Again ya, intinya kita harus tahu dulu bentuk umumnya. Kira-kira ini udah bentuk umum belum, teman-teman? Iya, ini udah bentuk umum karena ini Y double aksen ditambah A1, ini 3 yang jadi A1 dikurang A2Y sama dengan 0. Berarti kita dapat A1 sama dengan 3, A2 sama dengan minus 10 ya. Nah, udah kita dapat, kita udah tahu kan ya bentuk kesamaan karakteristiknya itu adalah R kuadrat tambah A1. A1R ditambah A2 sama dengan 0. Ya udah, berarti R kuadrat A1-nya 3 ditambah 3R dikurang A2-nya itu minus 10 sama dengan 0. Berarti kita dapat R-nya itu adalah R ditambah 5 dikali R kurang 2 sama dengan 0. Berarti R1-nya sama dengan minus 5 ya. Gitu. R2-nya ya sama dengan 2. Oleh karena itu solusi homogennya, berarti ya udah kita pakai rumus yang ini ya, yang atas, karena R1 tidak sama dengan R2. Gitu. Berarti kita punya solusi homogen adalah sama dengan C1 dikali E pangkat minus 5T ditambah C2 dikali E pangkat 2T. Ya, teman-teman, gampang kan? Ya udah, kalau gitu kita lanjut lagi ke persamaan diferensial order 2 autonomous. Nah, itu gimana persamaan diferensial order 2 autonomous? Ya, teman-teman coba refresh lagi ke slide awal. Kalau autonomous berarti dia punya suatu konstanta di sini selain 0 yang tidak sama dengan 0. Ya, teman-teman. Konstanta real. Nah, yaitu kalau dia udah punya autonomous di sini, autonomous atau angkanya selain 0, berarti dia punya solusi partikular. Kalau tadi kan dia cuma punya solusi homogen ya, karena dia 0. Hasilnya sama dengan 0. Kalau dia tidak sama dengan 0, berarti dia punya solusi partikular, atau kalau teman-teman masih ingat di persamaan beda, yaitu solusi partikular sama kayak solusi setimbang, yang mana kita nanti bisa cari kekonvergenannya. Oke. Nah, dari situ kita punya solusi, kita bisa cari solusi homogennya sama kayak yang tadi. Kalau solusi homogen kita sama carinya, kita punya pegangan persamaan karakteristik ya. Dari persamaan karakteristik, kalau kita R1 sama R2-nya berbeda, pakai rumus yang ini. Ketika R1 sama R2 satu sama dengan R-nya sama atau gitu, kita pakai rumus yang ini. Oke. Terus bedanya di mana? Ya, ini di sini bedanya. Bedanya itu ketika solusi partikular, kita punya solusi partikular karena nggak sama dengan 0. Nah, solusi partikular dituliskan sebagai solusi setimbang dari persamaan diferensial order 2 linear autonomous. Nah, gitu. Jadi, kalau kita punya Y double aksen ditambah A2Y aksen tambah A2Y bar sama dengan B, kita punya A2 Y bar sama dengan B. Berarti Y bar itu sama dengan B per A2. Atau di mana A2-nya itu nggak boleh sama dengan 0. Nah, kayak yang udah aku bilang bahwa solusi partikular itu sama dengan solusi setimbang atau solusi Y bar. Jadi di sini yang kita bisa, kalau ditanya tentang solusi setimbang, kita bisa jawab dengan rumusnya adalah B per A2. Gitu. Jadi solusi lengkapnya gimana? Ya udah, solusi lengkap itu adalah solusi di mana terjadi pertambahan antara solusi homogen dan solusi partikular. Oke. Nah, apa itu pertambahan? Ya, iya, berarti kalau dia akarnya berbeda, berarti YT ditambah YT sama dengan C1 dikali E pangkat R1T ditambah C2 dikali E pangkat R2T ditambah dengan solusi partikular. Begitu juga dengan persamaan karakteristik dengan R1 dan R2 yang sama dengan sedikit perbedaan pada solusi homogen. Gitu. Ya. Kayak yang udah aku bilang juga berkali-kali, kalau kita nyari solusi setimbang, pasti kita nggak bakalan jauh dengan namanya kekonvergenan. Nah,
Kekonvergenan itu maksudnya adalah ketika suatu hasil yang kita dapat itu akan mendekati hasil tersebut atau tidak gitu. Nah, di sini suatu persamaan itu dikatakan konvergen itu ketika Y bar dan hanya jika R1 itu kecil daripada 0 dan R20 itu kecil daripada 0. Jadi misal yang tadi ya, yang atas-atas, kita punya R1 dan R2-nya itu lebih besar daripada 0. Berarti apa teman-teman? Iya, berarti tidak konvergen ya. Gitu. Terus sama juga kalau dia punya R-nya yang sama, berarti R-nya tidak boleh, berarti R-nya itu adalah kecil daripada 0 supaya dikatakan sebagai hasil yang konvergen ke solusi setimbang. Gitu. Iya. Yang terakhir ya, kita ke persamaan persamaan diferensial order 2 non autonomous. Nah, again ya, teman-teman harus ingat ya kalau dia non autonomous berarti dia T-nya itu secara eksplisit gitu. Sebenarnya sama aja, bentuk umumnya masih di Y double aksen tambah A1 Y double aksen, Y aksen ditambah A2Y sama dengan YT. Yang mana solusi lengkapnya itu ditulis dengan YT sama dengan YH ditambah YT. Yang mana solusi homogen ditambah dengan solusi partikular. Nah, kalau solusi homogen itu solusi homogen itu kan dari YH ya. Nah, itu sama aja sebenarnya. Kalau dari solusi homogen itu semuanya sama menggunakan konsep kedua rumus ini. Yang membedakan adalah di solusi partikularnya ya. Nah, kalau di solusi partikularnya itu ada metode koefisien tak tentu, yang mana metode koefisien tak tentu ini akan menentukan solusi partikular berdasarkan dengan bentuk JT. Nah, jadi kita punya dua jenis bentuk JT ya. Ada yang polinom, ada yang eksponensial. Nah, kalau yang polinom itu biasanya bentuknya BO ditambah B1, B0 ditambah B1T ditambah B2T kuadrat dan seterusnya sampai BN dikali T pangkat N, di mana nilai B0, B1, B2 dan seterusnya itu diketahui. Kalau jadi pilihan YP-nya itu bisa gini, YP sama dengan B0 ditambah B1T ditambah B2T kuadrat ditambah seterusnya. Nah, kalau dia eksponensial gitu biasanya ada pangkat di atasnya, kayak AE pangkat KT, mana nilai A yang diketahui, maka kita pilih YP-nya itu adalah YP sama dengan AE pangkat KT di mana nilai A yang akan dicari. Nah, hal yang perlu diperhatikan yaitu jika YP-nya itu dipilih memuat suku atau bagian yang sama dengan YH, jadi nggak boleh sama dengan YH, maka kalikan YP dengan T. Gitu. Nah, jadi teman-teman untuk pembahasan soalnya lebih jelas bisa disimak di video soal dan pembahasan yang dijelasin sama Kak Rina ya. Oke, mungkin itu saja ya yang bisa aku sampaikan. Intinya kalau dari persamaan diferensial order 2 ini kita harus tahu bentuk umum, kita harus tahu apa itu yang disebut dengan persamaan diferensial homogen, kita harus tahu yang autonomus dan non autonomus. Karena kalau yang autonomus dan non autonomus itu akan terjadi perbedaan pada pencarian solusi partikular. Yang mana kalau solusi partikular di autonomus itu menggunakan solusi setimbang yang akan mendapatkan kekonvergenan, dan kalau dia non autonomus akan menggunakan metode koefisien tak tentu dengan catatan yang udah tertera. Oke, gitu ya. Makasih teman-teman. Jangan pernah berhenti belajar karena hidup tidak pernah berhenti mengajarkan. Oke, thank you. Semoga bisa dipahami.